Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom teman-teman sekalian yang Tuhan cintai. Saya mengajak mari kita akan belajar dari satu kisah encounter dua murid Kristus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kita akan melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Di Injil Lukas pasal 24 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. So sekalian, ada seorang hamba Tuhan, dia pernah mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia memakai kuasa yang sangat besar sekali untuk menciptakan seluruh alam semesta ini. Tetapi ketika Allah membangkitkan Tuhan Yesus, Allah Bapa memakai kuasa yang jauh lebih besar daripada ketika Dia menciptakan alam semesta. Kebangkitan Tuhan adalah satu hal yang sangat sentral di dalam seluruh sejarah manusia dan seluruh alam semesta ini. Dan saya ingin ketika kita memahami hal ini boleh menguatkan kita. Di dalam kisah Paskah pertama, dua murid Kristus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka belum langsung bisa mengenali siapa Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka
mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. So sekalian, biarlah ketika kita belajar dari perjumpaan dua murid ini, kita boleh mengerti akan kuasa Tuhan yang hadir. Ada seorang teolog yang pernah mengatakan, sebenarnya kalau Yesus sudah berkorban bagi kita dan mati di kayu salib, dan kemudian dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu berarti dia sudah bersama dengan Bapa kembali. Mengapa Yesus harus bangkit kembali di dimensi ruang dan waktu ini untuk menyatakan dirinya kepada murid-murid? So sekalian, kalau Yesus tidak melakukan hal ini, maka kebangkitan Tuhan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Ya, dan karya penebusan menjadi sesuatu yang mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa murid-murid ini tidak bisa mengenal Tuhan Yesus, ada 3 alasan. Yang pertama adalah mereka desperate dengan situasi yang mereka sedang hadapi. Ketika mereka mengharapkan Tuhan Yesus bisa menjadi seorang pemimpin dan raja, tetapi hal itu tidak tergenapi. Dan Yesus dihukum mati, itu menghancurkan seluruh harapan mereka. Yang kedua adalah mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan yang tidak sama dengan apa yang mereka harapkan dan mereka nantikan selama ini. Alkitab mengatakan bahwa mereka berkata kepada sang orang yang hadir bersama mereka dan mereka tidak kenal siapa itu. Mereka mengatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. So sekalian, saya tidak tahu apakah di dalam perjalanan kita ikut Tuhan Yesus ada harapan-harapan kita yang tidak tergenapi. Dan itu membuat kita desperate. Itu membuat kita kemudian iman kita menurun dan kita tidak lagi meyakini Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tetapi kita bersyukur bahwa kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan mengatakan bahwa murid-murid dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan yang pertama di ayat 27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sesuatu yang bisa menolong mengembalikan iman kita kepada Tuhan Yesus adalah dengan kita memahami firman Tuhan sendiri. Dan Yesus memakai waktu yang begitu penting untuk menjelaskan kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi kepada kedua murid ini. Itu menolong mereka untuk memahami akan rencana Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah bersekutu dengan Tuhan. Ayat 30 mengatakan bahwa waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. So sekalian, sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi mulai dengan persekutuan yang indah. Dan Yesus melakukan ini dengan konteks Dia mengulangi kembali perjamuan terakhir yang Ia telah berikan. Dan murid-murid memahami hal itu. So sekalian, biarlah karya penebusan dan pengorbanan Tuhan menjadi sesuatu yang terus kita ingat. Dan setiap kali ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bukan meminta hal yang lain, entah itu berkat, ketenaran, kekayaan, kesuksesan, ataupun apapun bagi diri kita. Tapi lebih dulu, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, yang engkau ingat adalah anugerah Tuhan dan karya penebusan yang Ia berikan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, murid-murid mengalami sebuah transformasi. Di ayat 32 mereka mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. So sekalian, sebuah transformasi akan menolong kita untuk mengenal siapa Tuhan. Dan dengan ketiga hal itu, sebuah persekutuan, sebuah pemahaman akan firman Tuhan dan sebuah transformasi, iman mereka dipulihkan. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus dengan hati yang dingin dan desperate, mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Tuhan yang bangkit.
So sekalian saya rindu biarlah di Paskah ini, sekalipun di tengah-tengah sebuah situasi yang mungkin masih tidak pasti, tetapi engkau boleh mengenal Tuhan yang telah bangkit, yang hadir dalam hidupmu. Dan itu boleh mengubah hati kita, menguatkan kita. Tahun demi tahun, setiap Paskah, kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dan itu menolong kita untuk boleh menyaksikan Tuhan yang bangkit. Kedua murid yang pulang dari Emmaus ini menjadi sebuah kesaksian dan kekuatan bagi murid-murid yang lain yang hari itu juga desperate. Tetapi apa yang mereka alami menjadi berkat yang mereka bagikan. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kiranya Paskah ini kita boleh gunakan menjadi kesempatan untuk kita boleh menguatkan semua saudara-saudara seiman kita yang lain dan juga menjadi kesaksian bagi setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.